Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Materi kita kali ini adalah momen inersia dan momentum sudut. Bersama saya, Dian Mufarrida. Kali ini, saya menyajikan satu kasus kepada Anda. Ada 4 buah benda pecal, saya letakkan pada ketinggian yang sama di atas bidang miring yang sama. Benda ke-1 adalah silinder pecal. Benda kedua, silinder berongga. Benda ketiga, bola berongga. Dan benda keempat adalah bola pecal. Menurut prediksi Anda, bagaimanakah urutan benda-benda ini dari yang tercepat ke yang terlambat untuk sampai ke dasar bidang miring? Saya yakin sudah terbersit di benak Anda tentang urutan benda-benda ini untuk sampai ke dasar bidang miring, dimulai dari yang tercepat sampai yang terlambat. Baiklah, mari kita konfirmasi prediksi Anda dengan video berikut ini. Keempat benda ini jatuh dari ketinggian yang sama, pada bidang miring yang sama, tanpa kecepatan awal. Saya ulang lagi ya. Nah, dapat kita amati bersama bahwa benda yang tercepat untuk sampai ke bidang miring adalah benda ketiga, yaitu bola berongga. Disusul kemudian oleh benda pertama, yaitu silinder pecal. Kemudian benda keempat, yaitu bola pecal, dan yang terakhir sampai ke dasar bidang miring adalah benda kedua, yaitu silinder berongga. Penyebab keempat benda mencapai dasar bidang miring dalam waktu yang berbeda-beda adalah momen inersia. Momen inersia merupakan ukuran kelembaman benda yang bergerak rotasi atau berputar. Anda tentu ingat ketika membahas tentang gerak translasi atau pergeseran, ukuran kelembaman benda dinyatakan dengan massa. Untuk benda berrotasi atau berputar, ukuran kelembaman benda atau kemalasan benda itu dinyatakan dengan momen inersia. Inersia disimbolkan dengan I. Mari kita bahas lebih dalam tentang momen inersia. Setiap benda bermassa M yang bergerak, berrotasi atau berputar dengan jari-jari R, maka pada benda akan memiliki momen inersia sebesar I. Kali ini kita punya 2 buah benda tegar. Benda tegar pertama adalah berupa roda. Benda tegar kedua adalah sebuah piringan atau disk. Kedua benda tegar ini, baik roda maupun disk, memiliki massa yang sama. Kemudian mereka akan kita putar pada poros yang sama. Pada kedua benda kita akan berikan gaya untuk menghentikan mereka. Dapat kita amati bahwa ketika diberikan gaya, disk atau piringan itu berhenti lebih dulu dibandingkan roda. Pertanyaan yang bisa muncul adalah, mengapa menghentikan roda lebih sulit daripada menghentikan piringan, walaupun mereka memiliki massa yang sama dan diputar dengan sumbu poros yang sama? Yang mempengaruhi peristiwa tadi adalah momen inersia. Momen inersia itu adalah ukuran kelembaman benda yang bergerak rotasi atau berputar. Atau momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik untuk tetap diam atau untuk bergerak memutar. Setiap benda bermassa M yang berotasi dengan jarak R terhadap
pusat rotasinya, maka pada benda akan mengalami momen inersia sebesar I yang nilainya sama dengan M kali R kuadrat. Dengan I adalah momen inersia partikel dengan satuan M kilogram meter kuadrat, maksud saya. Kemudian M adalah massa partikel dengan satuan kilogram, dan R adalah jarak partikel ke porosnya dengan satuan meter. Untuk disk atau piringan dan roda ini tentu tersusun atas banyak partikel atau tersusun sebanyak N partikel. Maka momen inersia total sistem pada roda maupun pada disk adalah hasil penjumlahan dari momen inersia partikel ke-1 yang berjarak R1 dari sumbu putarnya ditambahkan momen inersia partikel kedua pada jarak R2 dari sumbu putarnya, dan seterusnya sampai ditambahkan dengan partikel ke N yang berjarak Rn dari sumbu putarnya, sehingga momen inersia total sistem baik pada roda maupun pada piringan dapat dirumuskan sebagai I sama dengan sigma MI RI, dengan I berjalan dari 1 sampai ke N, atau dapat kita tulis bahwa momen inersia total sistem pada gambar di samping adalah I sama dengan MI RI kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus dan seterusnya sampai MN Rn kuadrat. Momen inersia benda pejal ketika diputar pada satu poros akan menghasilkan momen inersia yang berbeda ketika diputar pada poros yang lainnya. Contoh, pada batang silinder, ketika diputar pada poros di tengah, maka momen inersia yang muncul adalah 1/12 ml kuadrat. Dengan M adalah massa batang silinder, L adalah panjang batang silinder, kemudian I adalah momen inersia. Akan tetapi, jika poros putar digeser ke arah ujung batang silinder, maka momen inersia batang silinder saat ini berubah menjadi 1/3 ml kuadrat. Hal yang sama berlaku bagi benda pejal yang lainnya, seperti pada bola pejal, baik berongga maupun tipis, dan seterusnya. Kita kembali membahas tentang video di awal tadi yang saya sajikan. Dari keempat benda pejal tadi, yaitu dari silinder pejal atau padat, dari silinder berongga, kemudian bola tipis berongga, dan bola pejal. Jika kita urutkan berdasarkan video kedua tadi, kita ketahui bersama bahwa yang urutan sampai untuk ke dasar bidang miring dari yang tercepat ke yang terlambat adalah bola tipis berongga, silinder padat, bola pejal, dan silinder berongga. Dapat kita amati bersama bahwa bola tipis yang sampai ke dasar bidang miring paling cepat memiliki momen inersia paling kecil. Sedangkan benda yang paling lama sampai ke dasar bidang miring adalah benda kedua, yaitu silinder tipis berongga, yang memiliki momen inersia paling besar di antara keempat benda tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa momen inersia mempengaruhi kecepatan benda untuk sampai ke dasar bidang miring. Berikutnya, kita akan membahas tentang momentum sudut yang disimbolkan dengan L. Setiap benda bermassa M yang berputar dengan radius atau jari-jari R, maka pada benda akan memiliki momen inersia sebesar I.
setiap benda yang memiliki momen inersia sebesar I, ketika berputar dengan kecepatan sudut omega, maka pada benda memiliki momentum sudut sebesar L, di mana L adalah momentum sudut, kemudian I adalah momen inersia benda, dan omega adalah kecepatan sudut benda. Kita amati dalam video ini, seorang penari sedang berputar dengan kecepatan sudut yang sama. Kecepatan sudut atau momentum anguler yang disimbolkan dengan L itu bernilai konstan. Kita amati bersama. Saat ini balerina berputar dengan kecepatan sudut yang lebih besar ketika dia melipat tangannya. Tetapi ketika tadi dia merentangkan tangannya, balerina tersebut memiliki kecepatan sudut yang lebih rendah. Kita amati sekali lagi video berikut ini. Dapat kita amati bahwa ketika balerina ini merentangkan tangannya, kedua tangannya, maka kecepatan sudutnya menjadi kecil. Hal ini karena momen inersianya membesar. Dengan dia merentangkan tangannya, maka jari-jari untuk momen inersianya menjadi besar. Karena momentum sudut itu bersifat konstan, maka kondisi kedua, ketika balerina itu mendekapkan tangannya ke arah dada, dapat kita amati bersama, kecepatan sudutnya akan membesar. Gambar berikut mengilustrasikan kondisi balerina pada video yang tadi sudah saya sajikan. Gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa balerina ketika bergerak memutar dengan tangan direntangkan akan mengalami momentum sudut sebesar L. Gambar kedua mengilustrasikan balerina ketika berputar dengan kondisi kedua, yaitu dengan mendekapkan tangannya ke arah dada. Dan dia akan berputar dengan momentum sudut sebesar L aksen. Momentum sudut atau yang disimbolkan dengan L atau momentum anguler itu besarnya adalah konstan. Artinya apa? L untuk kondisi gambar pertama itu akan sama dengan L aksen untuk kondisi gambar kedua. Telah kita ketahui bersama bahwa L adalah I kali omega. L sama dengan L aksen. Artinya I omega akan sama dengan I aksen kali omega aksen. Pada benda yang pertama, pada gambar sebelah kiri, ketika balerina itu merentangkan tangannya, maka jari-jari menjadi lebih besar. Kita ketahui bersama bahwa momen inersia adalah mr kuadrat. Jika jari-jarinya besar, maka akan menghasilkan momen inersia yang besar. Itulah sebabnya mengapa ketika balerina merentangkan tangannya akan menghasilkan kecepatan sudut yang kecil, sehingga balerina agak pelan ketika berputar atau berotasi. Sementara pada kondisi kedua, ketika balerina mendekapkan tangannya ke arah dada, maka jari-jari menjadi lebih kecil. Dengan jari-jari yang kecil, maka momen inersia balerina menjadi kecil. Akibatnya apa? Akibatnya kecepatan sudutnya membesar. Sehingga ketika balerina itu mendekapkan tangannya ke dada, dia dapat berputar lebih cepat dibandingkan kondisi saat dia berputar dengan tangan yang terentang.
Baiklah anak-anak, itu adalah konsep tentang momen inersia dan momentum sudut. Kita terapkan apa yang sudah kalian pelajari tadi untuk menyelesaikan beberapa soal berikut ini. Soal pertama, soal ini adalah soal ujian nasional tahun 2016. Perhatikan gambar 4 partikel yang dihubungkan dengan batang penghubung berikut. Massa M1 sama dengan M2 4 km dan M3 sama dengan M4 2 km. Panjang A adalah 1 meter, sedangkan panjang B adalah 2 meter, serta massa batang penghubung diabaikan. Momen inersia sistem partikel terhadap sumbu Y adalah, jadi sistem partikel keempat benda ini akan kita putar dengan poros sumbu Y. Bahwa momen inersia untuk benda partikel dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat. Kita memiliki sistem 4 partikel yang diputar dengan sumbu Y sebagai poros. Maka momen inersia total dari sistem ini adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 dan ditambah I4. Momen inersia I1 adalah M1 kali R1 kuadrat. M1 adalah massa benda ke-1. R1 adalah jarak M1 ke sumbu Y sebagai sumbu putar. I2 adalah M2 kali R2 kuadrat, di mana M2 adalah massa partikel kedua. R2 adalah jarak M2 terhadap sumbu putarnya, yaitu sumbu Y. Ditambah M3 kali R3, mohon maaf ini ada salah tulis ya, harusnya M3 kali R3 kuadrat. M3 adalah massa benda ketiga. R3 adalah jarak benda ketiga dari sumbu putar Y. Kemudian I4 adalah momen inersia benda keempat, yaitu ini ada salah tulis juga ya, M4 adalah massa benda keempat, R4 adalah jarak benda keempat dari sumbu putar. Momen inersia adalah besaran skalar sehingga tidak dipengaruhi dengan angka. Ketika benda ada di posisi sebelah kiri sumbu putar, nilainya juga tetap positif, tidak dipengaruhi oleh arah. Nah, sekarang kita masukkan M1 kita ganti dengan 4, R1 kita ganti dengan 2A, karena M1 berjarak 2A dari sumbu Y. Kemudian M2 kita ganti dengan 4, kemudian A2 kita ganti dengan A. Ditambah M3 kita ganti dengan 2, kemudian R3 kita ganti dengan B. Ditambah M4 kita ganti dengan 2, R4 kita ganti dengan 2B, karena benda keempat berjarak 2B dari sumbu Y. Sehingga hasil perhitungan kita peroleh bahwa momen total dari keempat sistem benda partikel ini bernilai 60 kg meter kuadrat. Jadi jawaban yang betul adalah E. Baiklah anak-anak, sekarang kita sampai ke soal kedua. Soal ini adalah soal ujian nasional tahun 2017. Perhatikan tabel data posisi benda-benda berikut. Benda A, B, dan C dihubungkan dengan batang ringan tidak bermassa pada bidang XY. Besar momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y dengan melalui benda A adalah, mari kita bedah soal berikut. Berdasarkan data pada tabel yang diberikan oleh soal, maka dapat kita tentukan posisi benda A, B, dan C seperti gambar di sebelah kiri.
Soal menghendaki bahwa benda diputar dengan poros pada benda A yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi, momen inersianya untuk benda A adalah sama dengan 0 karena benda A dijadikan sebagai sumbu putar, sehingga RA-nya sama dengan 0. RA sama dengan 0 mengakibatkan momen inersia di titik A sama dengan 0. Dengan demikian, momen inersia total benda adalah IA plus IB plus IC. IA sama dengan 0, IB sama dengan MB RB kuadrat, IC sama dengan MC RC kuadrat. MB kita ganti dengan 0,200 kg, RB kita ganti dengan 4 meter, karena benda B berjarak 4 meter dari benda A sebagai sumbu putar. MC kita ganti dengan 0,25 kg, RC kita ganti dengan 4 meter, karena benda C terletak 4 meter dari benda A sebagai sumbu putar. Dengan demikian, kita peroleh bahwa sigma I total atau momen inersia sistem bernilai 7,2 kg meter kuadrat, dengan catatan poros putarnya adalah benda A dan diputar sejajar sumbu Y. Sampai kita di soal ketiga. 3 buah benda dengan massa M dan jari-jari R yang sama menggelinding tanpa selip dari keadaan diam pada sebuah bidang miring kasar seperti gambar di bawah ini. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka urutan benda berdasarkan waktu sampai di dasar bidang miring dari terkecil ke terbesar adalah. Soal ini memiliki kesamaan fenomena dari video yang sudah saya sajikan di bagian depan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita melibatkan hukum kekekalan energi mekanik, benda bergerak translasi, dan benda bergerak rotasi. Karena benda-benda tegar tadi selain bergerak rotasi atau berputar pada porosnya, mereka juga bertranslasi atau bergeser untuk sampai di dasar bidang miring. Dari hukum kekekalan energi mekanik, dapat kita rumuskan kecepatan benda untuk sampai di dasar bidang miring, yaitu V sama dengan akar 2 MGH per kurung M plus I per R kuadrat, tutup kurung. Karena ketika benda itu memiliki R, M, dan H yang sama, maka kecepatan benda untuk sampai di bidang miring hanya bergantung pada I atau momen inersianya. Berdasarkan persamaan, dapat kita ketahui bersama bahwa V atau kecepatan itu berbanding terbalik dengan akar I. Artinya apa? Artinya V yang terbesar itu dimiliki oleh benda dengan I terkecil. Berdasarkan tabel, dapat kita ketahui bahwa I terbesar dimiliki oleh cincin, sedangkan I terkecil dimiliki oleh bola pecal. Dengan demikian, maka urutan benda untuk sampai di bidang miring berdasarkan waktu dari yang terkecil ke terbesar. Kalau waktunya terkecil, artinya benda memiliki kecepatan paling besar untuk sampai di bidang miring. Kalau waktunya terbesar, artinya benda memiliki kecepatan terkecil untuk sampai di bidang miring. Saya ulang lagi, V terbesar dimiliki oleh benda dengan I terkecil. Maka, urutan benda untuk sampai di dasar bidang miring berdasarkan waktu dari terkecil ke terbesar atau berdasarkan kecepatan terbesar ke terkecil adalah bola pecal, disusul oleh silinder pecal, dan disusul oleh cincin. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal keempat.
Seorang penari berdiri di atas lantai es licin dan berputar di tempat seperti pada gambar. Soal ini seperti video yang saya sajikan tadi. Mula-mula penari tersebut berputar dengan menyilangkan kedua tangan di dadanya, gambar A. Kemudian, penari tersebut kembali berputar sambil merentangkan kedua tangannya, yaitu gambar B. Pernyataan pada tabel di bawah ini yang benar berkaitan dengan kedua keadaan penari di atas adalah kita diminta oleh soal untuk menyimpulkan tentang momen inersia dan momentum sudut dari kedua kondisi. Mari kita bahas bersama. Ketika dia berputar dengan tangan terentang. Jadi RA lebih kecil daripada RB. Karena RA lebih kecil daripada RB, maka mengakibatkan IA itu lebih kecil daripada IB. Jadi pernyataan yang benar adalah E. Kita sampai ke soal yang kelima. Perhatikan gambar penari balet berikut ini. Saat penari balet berputar 3 putaran per sekon dengan lengan direntangkan, momen inersianya bernilai 8 kg meter kuadrat. Ketika dua lengannya itu dirapatkan ke arah dada, maka kecepatan sudutnya menjadi 12 putaran per sekon. Maka momen inersia penari pada kondisi kedua menjadi, ini juga penerapan dari video tadi. Kita bahas karena tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka tau sistem sama dengan 0. Karena tau sistem sama dengan 0, maka di sini berlaku hukum kekekalan momentum sudut, sehingga L1 sama dengan L2. L1 adalah momentum sudut kondisi ke-1, L2 adalah momentum sudut kondisi kedua. L1 kita ganti dengan I1 kali omega 1, L2 kita ganti dengan I2 kali omega 2. Kemudian I1 pada sistem tadi sudah diberikan nilainya yaitu 8 kg meter kuadrat. I2 yang diminta soal adalah I2. Maka dari persamaan ini kita peroleh bahwa I2 sama dengan I1 kali omega 1 per omega 2. I1 kita ganti dengan 8 kg meter kuadrat, omega 1 3 putaran per sekon, omega 2 12 putaran per sekon. Dengan demikian kita peroleh bahwa momen inersia penari ketika dia berputar pada kondisi kedua, itu kita peroleh momen inersianya adalah 2 kg meter kuadrat. Jadi momen inersia penari ketika kedua lengannya dilipat adalah 2 kg meter kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda dapat lebih mudah mengikuti materi-materi saya selanjutnya. Pada presentasi saya selanjutnya, saya akan membahas tentang soal-soal benda tegar yang berotasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.